Pada hari ini saya akan membahas mengenai appendix 4, yaitu operasi pada skalar, vektor, dan tensor. Yang pertama adalah apa itu operasi turunan vektor atau yang bisa kita sebut dengan del. Del merupakan operator yang harus dioperasikan dengan fungsi skalar, vektor, dan tensor. Kita mendefinisikannya del sebagai sigma I delta I do per do xi. Yang pertama adalah gradien. Kita menyebut gradien karena di sini kita mengalihkan del dengan skalar tanpa ada tanda pengalih, di mana del dikalikan dengan skalar akan menjadi sigma I delta I do per do xi tutup kurung dikalikan dengan S, dan S yang di sebelah kanan del akan masuk ke dalam do per do xi, sehingga skalar akan diturunkan terhadap do xi, dan kita dapat lihat bahwa hasilnya adalah vektor. Selain itu, kita juga tahu bahwa gradien scalar field itu tidak komunikatif, tidak asosiatif, tetapi distributif. Salah satu contohnya kita ambil tidak komunikatif, karena kita bisa mengambil del S tidak sama dengan S del, karena jika kita mengalihkan S di depan dengan del, maka skalar tidak masuk, tidak menjadi fungsi turunan. Selain scalar field, kita juga punya gradient of vector field yang hasilnya adalah tensor. Jadi kesimpulannya adalah gradien, kita menyebut dia sebagai gradien jika tidak ada tanda pengalihnya. Selanjutnya adalah divergen. Divergen di sini kita mengambil salah satu contoh adalah divergen of vector field. Nah, yang menarik adalah divergen itu memiliki tanda pengalih yaitu dot, di mana kita mengambil salah satu contoh yaitu del dot V, sigma I delta I do per do xi didotkan dengan sigma J delta J Vj akan menghasilkan sigma I sigma J delta I dot delta J, di mana kita mendotkan yaitu adalah vektor. Vektor di sini yang dianggap adalah delta I dan delta J, sedangkan Vj akan masuk menjadi fungsi turunan pada daerah do Vj per do xi. Dot product akan menghasilkan delta Ij, di mana ini merupakan delta Kronecker. Nah, delta Kronecker ini memiliki nilai 1 atau 0. 1 jika I sama dengan J, dan jika I tidak sama dengan J akan menghasilkan 0. Karena kita ingin memiliki fungsi yang bernilai, maka kita menganggap I sama dengan J. Maka kita mendapatkan sigma I delta II do VI per do XI. Sigma I akan menghasilkan skalar. Nah, di sini juga mendapatkan sifat yaitu dia tidak komunikatif dan asosiatif, dan memiliki sifat yang distributif. Selain divergen of vector field, kita juga memiliki divergen of tensor field yang hasilnya adalah vektor. Sama juga kita di sini akan melakukan operasi turunan tensor yaitu dengan del dot tensor. Selanjutnya adalah curl. Curl di sini adalah yang kita ambil adalah curl of vector field. Nah, kalau curl itu menggunakan cross product. Kita menggunakan cross product, di mana sigma I delta I do per do xi dikrosskan dengan sigma J delta J Vj akan menghasilkan sigma I sigma J delta I cross delta J, karena
delta I dan delta J-nya adalah vektor, do Vj per do Xi. Kita tahu bahwa kalau hasilnya perkalian vektor yaitu adalah epsilon IJK delta K. Nah, di sini akan menambah indeks yang baru, sehingga hasilnya adalah sigma I, sigma J, sigma K, epsilon IJK delta K do Vj per do Xi. Nah, di sini nilainya epsilon adalah 123, 312 atau 231 jika dia bernilai positif. Kalau ada yang sama indeksnya di antara ketiganya bernilai 0. Sedangkan kalau kita menganggapnya bahwa 231, 231, 312 ataupun 321 itu hasilnya adalah negatif 1. Nah, berlaku juga pada di curl ini yaitu adalah determinan. Kita menggunakan aturan kofaktor. Seperti yang sudah digambarkan di sini, determinan itu kita pakai yaitu terdiri dari vektor do per do Xi dengan komponen vektor I. Selanjutnya yang terakhir adalah Laplacian. Laplacian di sini dianggap bahwa kita mengalihkan del didotkan dengan del yang sudah dikalikan dengan skalar ataupun vektor. Tapi dia pengali del dengan skalar atau vektor itu tidak memiliki pengalinya, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya adalah skalar jika kita pakai Laplacian skalar. Sehingga dapat ditulis ulang dengan cara del kuadrat. Nah, selain Laplacian of scalar field, kita juga punya Laplacian of tensor field. Hasilnya sama dengan vektor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Kami akan membuktikan satu contoh di mana delta dikali dengan V dot W akan sama dengan delta V didotkan dengan W tambah delta W didotkan dengan V, di mana W dan V itu berupa vektor. Sehingga jika dikalikan keseluruhannya akan menghasilkan vektor. Dimisalkan atau didefinisikan bahwa delta itu kita tahu bahwa sigma I delta I dot do per do Xi dan V sigma J delta J dan Vj, kemudian vektor W sama dengan sigma K delta K dan WK. Kita pertama-tama ingin membuktikan yaitu yang di sebelah kiri, di mana kita operasikan yang pertama yaitu vektor V didotkan dengan vektor W, yaitu sebagai berikut: sigma J delta J Vj didotkan dengan sigma K delta K dan vektor K. Berikut adalah hasilnya. Seperti yang contoh-contoh sebelumnya, vektor jika dikalikan dengan vektor, yang pertama dioperasikan dotnya yaitu deltanya, sehingga vektornya akan tergabung. Berikut adalah hasilnya. Jadi ini adalah berupa delta Kronecker, di mana JK digabungkan indeksnya, sedangkan vektornya masih sama sebelumnya dipisah. Kita ketahui bahwa jika indeks J dengan K itu misalkan sama, dia akan bernilai 1. Tetapi jika tidak sama akan bernilai 0. Jika kita mengambil yang J tidak sama dengan K, itu akan tidak melanjutkan hasil untuk berikutnya. Maka yang kita pilih adalah J sama dengan K, sehingga akan melanjutkan operasi berikutnya.
Berikut adalah jika digabungkan, sehingga yang tersisa yaitu sigma Z delta JJ VJ dengan WJ. Karena kita ketahui J sama dengan K, maka hasilnya 1. Berikut adalah hasil selanjutnya yaitu sigma J VJ WJ, di mana hasilnya akan berupa skalar. Maka jika kita kalikan seperti sebelumnya, kita ketahui tadi bahwa V dot W yaitu sigma J VJ WJ. Kemudian dikalikan tanpa dot karena ini perkalian biasa, karena vektor dikali dengan skalar. Berikut adalah hasilnya yaitu sigma I sigma J delta I. Karena dia di sebelah kanan, maka dia di samping do VJ WJ per do XI. Berikut adalah hasilnya. Karena J sama dengan I, maka hasil yang diperoleh yaitu berupa vektor. Untuk pembuktian yang di sebelah kanan, yaitu sama seperti sebelumnya, kita diduluankan dulu yaitu delta V, baru kita dotkan dengan vektor W. Berikut kita ketahui sama seperti sebelumnya, di mana berikut adalah delta V. Karena dia di sebelah kanan, maka dia di sebelah kanan dari do per do XI. Karena kita tahu tadi hasilnya delta, karena kita ketahui hasilnya del V, maka kita operasikan selanjutnya itu didotkan dengan vektor W. Karena dikalikan dengan vektor W, maka sigmanya ada berjumlah 3, yaitu sigma I, sigma J, dan sigma K. Tetapi di luar dulu yang kita dotkan yaitu delta J didotkan dengan delta K, karena dia di luar berdekatan dengan dot. Karena dia dioperasikan duluan, maka yang dihasilkan yaitu delta JK. Karena sebelumnya juga kita ketahui J sama dengan K itu sama dengan 1, maka yang itulah yang kita pilih. Karena kalau 0 ya berarti operasinya akan berhenti sampai di situ. Berikut kita lihat hasilnya juga delta I delta JJ. Karena 1 dia dianggap sudah gak ada lagi. Berikut juga hasil perkaliannya. Karena I sama dengan J, maka dia juga do VI dikali WI per do XI. Dan hasilnya itu berupa vektor. Karena kita ketahui ada sini delta I. Yang untuk selanjutnya itu yang untuk penambahan, yang pertama kita operasikan yaitu delta W. Sama seperti yang tadi delta V. Tapi perbedaannya ini hanya di indeksnya aja. Kalau yang tadi kan dia yang J, kok yang ini dia yang K. Jadi hanya berbeda di indeksnya aja. Karena udah kita ketahui tadi delta W-nya sama juga kayak yang tadi, hanya berupa indeksnya aja yang perbedaannya. Karena ini yang dikalikan sekarang dengan indeks dari vektor V, yaitu indeksnya J. Kita lihat hasilnya. Hasilnya yaitu delta I sigma I delta I do WI VI per do XI. Hasilnya juga berupa vektor, dan jika ditambahkan
sigmanya sama aja. Jadi dia sudah terbukti. Maka yang do dikali dengan V dot W itu sama dengan del V didotkan dengan W ditambah del W didotkan dengan V. Kita bisa lihat sama-sama ini hasilnya sama. Yang di kiri dengan yang di kanan. Jadi dia sudah terbukti. Sekian dari penjelasan kami ucapkan terima kasih banyak. Jika ada yang kurang, kami minta maaf.